Record terakhir kita sampai di halaman, ada yang tahu? Oke, nah ini buat di chat, dibuka buku cetaktiknya, atau di sini aja deh langsung. Kita habiskan materi dulu ya. Aduh, sorry. Oke, buka buku cetaktik halaman 56 bagian F dan Y. Nah, ini yang akan kita bahas saat ini ya, 56 sampai 57 nih. Oke, ini yang akan kita bahas halaman 56 dan 57. Dan topik kita itu masih tentang media penyimpanan. Nah, ini masih tentang media penyimpanan. Nah, maksudnya media penyimpanan itu bagaimana? Nah, ini kemarin kita udah bahas ya. Media penyimpanan itu adalah sesuatu data yang harus disimpan. Sama seperti kita nih. Kalau kita punya uang, uang itu disimpan di dompet, di celengan, dan lain sebagainya. Nah, kalau di komputer itu media penyimpanannya itu ada banyak banget nih ya. Coba dibuka dulu dari halaman 53 nih. Coba sebutin nih media penyimpanan ada apa aja dari yang kemarin kita udah bahas nih. Ada punch-card, ada paper tape, magnetic tape, hard disk, apalagi nih? Cakram optik, ada CD, ada DVD, kemudian disketnya mana nih? Kok dilewatin? Disket di bawahnya ya, disket halaman 55, ada DVD, flash disk, dan memori, kartu memori. Nah, ini kita percepat di materi kita. Gimana? Nah, flash disk dan kartu memori ini nanti nggak usah dibaca semua. Kita lanjut dulu nih. Semua di sini udah kenal yang namanya flash disk nggak nih? Udah ya, bagian F dan G. F itu flash disk. G itu adalah kartu memori. Nah, di kedua ini semuanya sudah pernah tahu yang kayak mana barangnya? Tahu ya? Nah, kita cari dulu nih di Google ya, kita cari di Google flash disk. Ada yang kecil, ada yang panjang, itu ada untuk ukurannya. Itu di bagian ukurannya ya. Ukuran bentuknya nih, kita buka bareng-bareng ya. Sehari ini belum bab 6. Ini kita masuk bab 6 nanti setelah UTS ya. Setelah UTS kita baru masuk bab 6. Ini kita habisin dulu topik kita. Semuanya di sini semuanya udah di print belum catatan yang saya berikan? Udah ya? Udah di print, udah dicatat ya? Oke, nah jadi topik ujian kita itu dari yang sprint itu ya, dari yang sprint itu, dan ini adalah bentuk flash disknya. Nah, flash disk ini adalah penyimpanan luar untuk komputer atau laptop. Maksudnya penyimpanan luar itu gimana? Nah, yang namanya di luar, berarti dia disimpan tidak bergabung di dalam laptop atau komputernya. Oke, nah di sini flash disk sebaca kebutuhan akan penyimpanan data yang lebih besar dan praktis semakin meningkat. Berarti ini termasuk sebagai perkembangan zaman dari sebuah penyimpanan. Di beberapa minggu yang lalu kita udah bahas ya, kita udah bahas gimana sih penyimpanan di zaman dahulu dan bentuknya itu besar banget. Seperti contoh itu komputer zaman dahulu, zaman dulu. Nah, kita kemarin udah lihat ya, bentuk komputer zaman dulu itu ukurannya sebesar lemari. Nah, ini adalah komputer di zaman dahulu.
nggak ada layarnya dan hanya seperti begini. Inilah komputer zaman dahulu. Nah, gimana? Gimana cara menggunakannya, Se? Nah, Se nggak tahu dong. Ini kan zaman dahulu, Se aja belum lahir di sini. Ya nih, kameranya aja masih hitam putih. Kameranya masih hitam putih, dan ini adalah komputer tabung. Nah, dari sinilah habis itu berkembang menjadilah komputer saat ini. Nah, komputer saat ini. Nah, kita coba nih komputer. Oke, nah ini komputer saat ini ya. Berbeda ya bentuknya ya. Yang kemarin tipis sekarang sudah yang kemarin besar bentuknya sekarang sudah menjadi tipis seperti saat ini. Nah, oke. Ini tentang komputer. Kalau penyimpanan gimana, Sa? Nah, kalau penyimpanan itu kita ada belajar mulai dari disket. Kemarin kita ada belajar ya. Kita kemarin udah belajar disket. Disket ini adalah penyimpanan di zaman 10 sampai 15 tahun yang lalu. Umur kamu sekarang berapa nih? Kelas 5C. Oke, umurnya sekarang 11 ya. Berarti lebih tua duluan ini yang namanya adalah disket. Nah, disket ini adalah zaman dahulu dan saking populernya. Kenapa populer? Warnanya warna-warni seperti gini dan bentuknya plastik begini. Oke. Warnanya cantik ya, warna-warni ya. Dan saking populernya, tahu nggak? Ini dibuat sebagai kalung. Percaya nggak? Oke, nih ukurannya segenggaman tangan manusia orang dewasa. Lebih besar lagi dong dari tangan kamu nih. Ini kan tangan bapak-bapak ya contohnya ya, nampak ya? Nah, dan ini dikalungin. Karena apa? Karena saking hitsnya zaman dahulu pakai media penyimpanan ini. Dan media penyimpanan ini hanya sekitar 1 MB saja. 1 megabyte saja atau sekitar untuk menyimpan 1 foto saja. Untuk menyimpan 1 foto ukurannya sebesar gini. Worth it atau tidak nih? Enggak ya? Worth it atau tidak nih? Enggak ya? Pilihan yang mana? Yang ini? Oke, ini ada di buku ya. Oke, halaman 55 ya. Nah, ini bentuknya ya. Lebih besar ya gambarnya. Halaman? Ngapain jauh-jauh halaman 61? Halaman 55 juga ada. Coba lihat halaman 55. Tuh, nah. Oke. Nggak worth it ya. Berguna nggak nih? Besar gini tapi hanya bisa menyimpan 1 foto. Enggak ya, enggak berguna ya. Aku dan adikku main pakai komputer loh, so besar, tapi besar dong. Nah, ini adalah penyimpanan zaman dahulu dan sekarang sudah beralih ke dalam si flash disk. Nah, flash disk zaman sekarang pun penyimpanannya sudah sampai bergiga-giga nih. Sampai 32, mau ke toilet? Oke, ya ini. Sampai 32 GB. Wow, berbeda ya. 1 GB itu berapa MB? Ayo, Berapa 1 itu sih GB. 1 TB? 100 MB. 100 MB atau 1000 MB? Atau 10.000 MB? 1000 MB, 1000 MB. Nah, lihat. Ukuran kecil 32 GB atau 32.000 megabyte. Nah, ini 32.000 megabyte, sedangkan si disket ini adalah 1 megabyte. 32.000 dengan 1, mana paling besar? 32.000 ya. Nah, masa sih cuma 1 MB doang penyimpanan disket? Kalau tidak percaya, coba dibuka bukunya halaman 55. Ya, dibuka halaman 55, kemudian lihat nih, macam-macam ukuran disket. Nah, itu floppy disk 8 inci. Penyimpanannya hingga 1,2 megabyte. Hanya 1,2 megabyte saja. Kita anggap deh 1 megabyte. Nah, 1 megabyte dengan 32.000 megabyte. Jauh lebih besar si flash disk-nya. Dan ini adalah bentuk gimana? Saya nggak dengar. KB. KB, oke.
360 kilobyte sampai 1,2 megabyte. Berarti ukurannya ada bermacam-macam dari kilobyte sampai megabyte. Nah, ini gigabyte. Kita kembali ke halaman 56. Kita kembali ke 56. Nah, kita kembali ke halaman 56, kita masuk yaitu bagian F, flash disk. Ukuran flash disk itu ada berbagai macam. Yuk, ada berapa megabyte aja nih? Ya, coba dilihat dulu nih di flash disk tuh halaman 56. Ada berapa megabyte aja tuh? Ada 128 MB, kemudian 256 MB, 512 MB, 1 GB, hingga sampai 32 GB. Ini jauh ya, lebih besar ya, ukurannya saja, ukurannya kecil. Pernah dengar nggak istilah kecil-kecil cabai rawit? Pernah dengar? Pernah. Nah, kecil-kecil cabai rawit itu bertujuan untuk si flash disknya. Ukurannya kecil, tapi penyimpanannya jangan diremehkan. Nah, iya benar, bentuknya kecil ya. Dan bisa menyimpan banyak sekali data. Nah, maksudnya data itu apa sih? Data yang bisa disimpan di dalam flash disk itu, data yang bisa disimpan pada flash disk adalah, nah itu ada di sini ya. Katanya adalah, coba dilihat nih paragraf ketiga halaman 56. Teknologi terbaru saat ini, ada kelihatan nggak nih? Ada yang mau baca nggak nih yang angkat tangan nih? Oke, Jasin angkat tangan tapi matanya tak kemana nih? Ayo, ada yang mau baca nggak? Bantu saya. Paragraf ketiga, 1, 2, 3. Gimana? Ada nampak semua? Saya baca ya. Teknologi terbaru saat ini. Ada nampak? Paragraf ketiga. Paham nggak sih yang mana itu paragraf ketiga? Tahu? Nampak ya? Nah, benar. Iya, yang paling bawah paragraf ketiga. Itulah yang dimaksud sebagai paragraf ketiga. Yang paling bawah sama saya paragraf ketiga. Nah, dari ini ya, sebaca ya, kalau nggak tahu ya, teknologi terbaru saat ini adalah flash disk yang juga dapat berfungsi sebagai pemutar file lagu atau musik berforma MP3. Biasanya jenis flash disk MP3 ini juga bisa disebut sebagai media player dengan menambahkan alat pendengar earphone dan dengan ukuran fisik yang relatif kecil. Nah, jadi data yang bisa disimpan itu adalah data lagu, kemudian apalagi nih yang biasanya kita simpan itu? Ada lagu, video. Yang benar video atau video? Foto. Video. Video atau video? Video. Mana nih? Video atau video? Video, Sir. Oke. Video. Yang benar itu adalah video ya. Yang benar itu adalah video. Nah, mana yang benar? Video atau Video, video? Sir. Nah, ini kita lihat nih, biar kita lihat dari Google itu kenapa larinya ke sini nih? Oke. Orang juga bertanya, nah yang benar itu adalah video. Arti kata video dalam KBBI yang benar itu adalah video. Jadi bukan video. Tapi saya kenapa disebut sebagai video? Nah itu adalah nama kerennya ya. Sama seperti gini. Yang benar itu yang mana? Benar Video. atau benar? Benar. Benar ya. Tapi orang biasa sering sebutnya itu adalah benar. Pernah nggak orang ngomong benar? Benar ya, yang ini loh. Saya sering benar. Tapi yang jawaban paling benar itu adalah si benarnya. Benar ya, paham ya sampai situ ya. Lagu, video, kemudian apa lagi nih yang biasanya ada? Foto. Oke. Foto, kemudian
lagu, video, foto, sampai game pun bisa kita masukin ke dalam flash disk. Dan masih banyak lagi. Gimana? Alpukat? Pokat? Alvocado. Alvocado bukannya makanan. Masa di dalam flash disk ada alvocado? Mungkin itu dalam bentuk gambar ya. Ya udah, maksud saya itu dalam bentuk foto ya atau gambar ya. Nah, oke. Sampai di sini tentang flash disk ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Paham semua? Pahami ya, mudah ya tentang media penyimpanan ya. Saya boleh minta waktunya 5 menit, boleh? Boleh, bentar ya. Saya cabut dulu ya. Oke, kemudian ini ke stop share. Oke, bentar ya. Saya gimana? Oh. Gimana? Saya nggak kemana-mana, tapi ada yang mau saya buat dulu bentar ya. Oke, coba sekarang. Oke, nah ini kita lanjut lagi ya. Ini kita lanjut lagi berarti untuk di bagian Oke. Oke, ini saya share lagi. Oke, berarti untuk di bagian flash disk nggak ada masalah ya, paham semua ya. Nah, kita sekarang lanjut masuk ke kartu memori. Berarti untuk flash disk nggak ada masalah, semuanya sudah paham. Oke, silakan. Nah, yakin nggak ada yang mau ditanya sama saya tentang flash disk? Nggak ada kan? Aman kan? Oke. Kita lanjut masuk ke bagian si kartu memori. Kartu memori. Nah, untuk kartu memori ini saya yakin semua juga pasti pernah melihatnya. Benar ya? Kartu memori semua pasti pernah melihatnya. Dan biasanya kartu memori itu boleh. Dan biasanya kartu memori itu adalah untuk di handphone. Nah, pernah lihat ya? Semua di sini udah punya handphone atau tidak nih? Punya? Nah, oke, ada iPad, ada handphone, atau punya tablet atau tablet. Nah, di bagian ini biasanya untuk di handphone. Tetapi bisa juga masuk ke dalam si laptopnya. Nah, ini gunanya apa sih? Nah, ini lihat nih. Kalau di penyimpanan ini bahkan lebih besar sampai 128 GB. Wow. Nah, tadi
cuman 32 MB, sekarang sampai di 128 GB. Nah, dan biasanya nih saya mau tanya nih, kalau kayak tadi nih flash disk sama si kartu memori, biasanya kalau dijual itu di mana sih? Tahu nggak kalau biasanya kartu memory card seperti gini dan flash disk biasanya dijual di mana? Toko handphone. Oke, di toko handphone sah. Kemudian selain di toko handphone di mana lagi? Kalau saya Millennium, Sir. Oke, di Millennium. Toko handphone sama Millennium sama dong, atau toko elektronik ya. Toko handphone, kemudian toko laptop. Oke. Kemudian di mana lagi? Fotokopi. Kemudian? Toko online. Nah, dan ini gampang banget kita cari dan bahkan di toko-toko biasa pun biasanya ada dijual. Dan kartu memori ini jenis lain dari alat penyimpanan adalah kartu memori atau namanya itu adalah memory card. Kartu memori ini digunakan untuk menyimpan data yang dapat dibaca oleh komputer. Komputer membaca data yang terdapat pada memory card dengan menggunakan perangkat tambahan yang disebut sebagai card reader. Pernah dengar card reader? Nah, card reader itu adalah media penyambungnya. Media penyambungnya ke si laptopnya. Nah, ini adalah card reader. Oke, ini adalah card reader yang bentuknya seperti gini. Nih, nampak ya? Yang seperti gini nih, ini adalah card reader. Jadi memory card kita dimasukin ke dalam tabung seperti gini. Nggak nampak ya dari situ ya? Nampak ya? Kalau misalnya di card reader ini nih, saya coret ya. Jadi nanti di sini kita masukin di bagian sini yang lubang ini. Nah, di bagian lubang inilah dia akan dimasukin memory card-nya. Kemudian ini kita colokin ke laptopnya. Sama seperti handphone. Semua sini punya handphone ya. Kalau misalnya kita mau baterai kita low bed, yang kita lakukan itu adalah mengecasnya, benar ya? Kita casnya itu gimana? Langsung handphone kita taruh ke stop kontak atau pakai kabel-kabel lagi? Kabel. Pakai kabel ya, pakai charger. Tahu ya, benar ya? Berarti dari stop kontak atau power bank, benar. Nah, kalau dari power bank pun harus punya kabel dulu ya, benar ya? Punya kabel casnya. Jadi dari situ ini handphonenya. Kita pakai kabel dulu nih, kita colokin ke sini, baru kita nyambungkan ke handphone kita. Benar atau salah seperti gitu untuk ngecas handphone? Benar ya? Nah, jadi medianya ini adalah media penghubungnya. Jadi ini dihubungkan sehingga dari laptop ke memory card-nya bakalan terjadi. Oke. Nah, memory card ini mempunyai berbagai macam bentuk. Misalnya ada compact flash, CD card, mini disk, dan micro disk. Masih banyak lagi jenis-jenisnya. Nah, oke. Sampai di sini dulu nih. Ada yang mau ditanyain sama saya atau paham semua? Itu tentang kartu memori. Sir, ada card reader, Sir. Gimana? Ini adalah card readernya. Ini adalah card reader nih. Ini adalah bentuk si card readernya. Seperti yang saya bilang ya. Card reader itu juga memiliki banyak bentuknya. Bisa dalam bentuk flash disk seperti gini atau melalui gini. Nah, ini. Nah, ini lebih tepatnya gambarnya nih. Nampak ya? Jadi dimasukin ke lubang-lubangnya ini. Kemudian ini kita lanjutkan ke dalam laptopnya atau komputernya. Kalau di dalam buku kayaknya card readernya kurang jelas gambarnya ya, tapi ini gambar yang benarnya. Gambar yang paling jelasnya. Sampai di sini paham atau tidak? Paham ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Sah, warna card reader itu apa cuma hitam atau yang lain? Tidak. Banyak sekali warna card readernya. Ada warna putih atau mau kamu cat sendiri pun, mau kamu warnain sendiri itu juga bisa. Nih. Dulu saya juga punya ini, Sir. Gimana? Ada warna biru, ungu, orange, merah, dan bisa banyak sekali warna-warnanya nih. Oke, nah yang biasanya kalau card reader seperti gini gampang rusak ya. Gampang rusak karena memang harganya pun cukup murah ya. Hanya tujuannya itu untuk menyambungkan dari satu tempat ke tempat lainnya.
Oke. Gimana? Yang kayak gini. Oh. Warnanya putih hitam. Oke. Nah, jadi untuk lagu doang. Nah, jadi di sini memang flash disk itu banyak sekali fungsinya ya, atau kartu memory card ini bentuknya seperti flash disk ya, tetapi fungsi utamanya adalah card reader untuk memasukin memory card seperti gini. Oke, nah ini waktu kita nggak terasa ya, tinggal 10 menit lagi. Yuk, diambil pensilnya, semua diambil pensilnya. Kita bahas soal latihan bab 5. Ya, kita bahas soal latihan bab 5. Oke, kita bahas soal latihan bab 5. Oke, nomor 1. Yuk, boleh baca nggak? Oke, Justin Charlie Wijaya. Coba dibaca nak nomor 1. Satu, media penyimpangan luar. Backing score berguna untuk menyimpan data. Berikut ini yang bukan merupakan ayat atau media penyimpangan data adalah B. Keyboard. Oke, benar ya. Media penyimpanan luar atau biasa disebut sebagai backing storage berguna untuk menyimpan data. Berikut ini yang bukan atau yang tidak termasuk alat atau media penyimpanan. Jawabannya itu adalah B. Keyboard. Nah, kenapa keyboard jawabannya? Nah, kita tahu ya, keyboard itu fungsinya buat ngapain? Oke, benar ya, keyboard itu fungsinya untuk mengetik, bukan untuk menyimpan data. Nomor 1 semuanya setuju, jawabannya B? Setuju ya. Kita lanjut. Nomor 2. Ya, ada lagi yang mau nomor 2? Oke, boleh ya. Oke, benar ya. Nomor 2 adalah A. Berikut ini yang bukan, lagi-lagi yang bukan. Yang bukan itu maksudnya yang tidak termasuk dalam manfaat dari penyimpanan file dengan menggunakan media penyimpanan luar adalah menyimpan salinan informasi yang tidak penting. Namanya saja tidak penting, berarti tidak berguna. Ngapain dong kita simpan-simpan ya? Contohnya nih, sampah itu kita simpan atau kita buang? Buang ya. Ada nggak di sini yang mengoleksi sampah? Nggak ada ya. Itu adalah salah satu jawabannya. 2 itu adalah A. Menyimpan salinan informasi yang tidak penting. Oke. Nah, nomor 2 kenapa sih jawabannya A? Kenapa bukan B? Kenapa C? Atau kenapa bukan D? Itu jawaban sebenarnya ada di halaman 53. Coba dibuka buku cetaknya, halaman 53. Nih, halaman 53. Nah, kamu lihat tuh ada nomor 1 sampai 5. Nah, ada nomor 1 sampai 5. Kelihatan ya? Itu adalah gunanya media penyimpanan luar, manfaatnya. Nah, sedangkan yang nomor A ini bukan jawabannya. Untuk nomor 2 semuanya setuju? Setuju ya. Oke, kita lanjut nomor 3. Saya. Oke. Siapa nih yang ngomong nih? Oke, ya, boleh Saya. Justin. Ya, Justin. 3. Media penyimpangan luar mengalami perubahan yang cepat. Pada awalnya ayat yang digunakan sebagai media ini adalah B. Puncak. Oke, benar ya. Nomor thank you ya Justin ya. Nomor 3 jawabannya itu adalah B. Pangkat. Oke, ini adalah jawabannya. Nah, nomor 3 kenapa sih jawabannya B? Kenapa bukan A? Kenapa bukan C? Kenapa bukan D? Temannya tadi sudah baca ya. Media penyimpanan luar mengalami perubahan yang cepat. Pada awalnya alat yang digunakan sebagai media ini adalah pada awalnya. Berarti
awal mula media penyimpanan ini adalah si Panskat. Kemarin kita udah bahas di halaman 53. Kalau Panskat itu adalah media penyimpanan pertama kali dibuat. Jadi dari Panskat baru muncullah magnetic tape, kemudian ada paper tape, ada hard disk, dan lain sebagainya. Panskat ini adalah media penyimpanan zaman dahulu. Oke. Nah, ini ada di halaman 53 ya, halaman 53. Nomor 4, Claudia. Hello Claudia, coba dibaca ya. Ukuran yang menyatakan besar data adalah A. Byte. Oke, benar ya. Nomor 4 jawabannya itu adalah A. Byte. Nah, kalau meter biasanya disebut ukuran atau enggak? Meter, berapa meter kamu, berapa sentimeter kamu, itu emangnya ukuran untuk menyatakan besar data. Tidak ya, meter itu biasanya untuk tinggi. Kalau kilogram berat, kalau bit itu bukan bit. Bit itu adalah media penyimpanan yang paling kecilnya, dan media penyimpanan besar data disebut sebagai byte. Oke, kita lanjut. Pak, gak terasa tinggal. Oke, gantian dong. Ada lagi yang lain selain kamu nih? Ya dari yang offline, selain temannya ada lagi yang mau baca? Saya pilih nih, kalau enggak nomor 5. Ada yang mau baca enggak nih? Oke, ya, yang pakai kacamata gantian dong. Ya. Oke, benar ya. Berikut ini yang bukan merupakan ukuran kapasitas media penyimpanan luar adalah C. 1024 KB. Nah, ini adalah media penyimpanan yang bukan ukurannya nih. Oke. Nomor 6. Ya, boleh. Oke, benar ya. Nomor 6 apa nih jawabannya? Yang offline benar nih, yang online gimana nih? Moko nomor 6 apa jawabannya Moko? Nomor 6 coba dibaca ulang nih Moko, mungkin kamu nggak dengar, coba dibaca ulang nih Moko. Soalnya Logam yang digunakan sebagai piringan keras pada hard disk adalah ya, apa tuh jawabannya? A emas, B besi, C aluminium, D tembaga. C aluminium. Oke, benar ya. Nomor 6 itu adalah C, aluminium. Nah, ini ada juga di halaman berapa nih? Tentang hard disk. Hard disk ada di halaman, jawabannya di halaman berapa? 54 ya, halaman 54 jawabannya. Di paling atas itu, nampak nggak? Halaman 54, tulisannya yang paling atas. Hard disk terdiri atas piringan keras dari bahan aluminium atau keramik. Nah, ini berdasarkan jawaban dari buku cetak ya, jadi jangan nanti saya dituntut nih. Saya ini dari mana sih jawabannya, ini dari mana ya? Oke, nomor 7 saya pengen David Milan. Kalau David Milan dibaca enak nomor 7. Oke, sehalaman berapa nih? Kita lanjut di halaman 60, latihan bab 5 nih ya. Saya buat di sini deh. Halaman 60, latihan bab 5. Ini ya, jadi jangan ditanya lagi sama saya kecilin biar nampak nih. Oke? Ya, kita lanjut nomor 7. Coba Moko nih, David Milan. Mana nih suaranya David? Di unmute dulu dong. Atau enggak kedengaran nih suara saya? Kalau ada buku, oke, saya ganti. Ada lagi yang mau baca nih? Dari yang hadir, yang buat Brian Willinson. Dengaran suara saya, coba dibaca nak nomor 7.
alat yang digunakan untuk membaca informasi yang terdapat pada piringan CD adalah CD-ROM drive. Oke, benar ya, nomor 7 itu adalah A. CD-ROM drive. Ini jawabannya ya. Kita sampai di sini dulu, nggak terasa sudah lewat 40. Kita udah 40 menit belajar, ini jawabannya. Dan kita berjumpa di 2 minggu lagi. Sampai sini dulu kita dan bye-bye. Bye bye, so. Bye, so.